diharapkan juga Sanggar Sediatama itu bisa satu sama lain, dusun-dusun lain itu saling mengenal, saling bersilaturahmi, tempat guyup. Jadi nggak cuma kesenian itu medianya. Nggak ada output kesenian pun tidak ada apa-apa. Maksudnya ya nanti secara struktural memang ada programnya, tapi secara umum itu tidak jadi masalah. Yang tidak bisa berkesenian pun boleh datang ke sana. Iya, karena saya nggak pernah percaya ada orang yang nggak suka kesenian. Saya selalu percaya bahwa semua orang suka kesenian. Artinya aplikasinya aja yang beda-beda. Coba kalau misalkan kita lihat pertanian nggak pakai seni, wah nanam sawah malah lancep, rampung. Pak Bowo nggak ngerti art tentang kenari, orang nggak kenal kesenian kan barbar. Iya. Oh berarti seni itu luas. Seni itu luas. Nggak cuma pertunjukan tok. Nggak cuma pertunjukan, nggak cuma visual rupa, nggak cuma musik. Ngerokok weneng seni nih. Ngerokok aja ada seninya. Hidup itu kan seni. Dicolok isik main padang. Nah itu Pak, Mas Koko, teman-teman semua. Jadi Sanggar Sediatama itu terbuka, sangat terbuka. Iya, makanya saya tanyakan kemungkinan ada warga desa Taskumbang sebenarnya pengen ikut punya ide, punya apa tentang desa, gagasan biar maju seperti ini, tapi canggung mau datang itu sungkan oleh pora kayaknya aku ronong terus udah dikucilkan, padahal enggak berarti kan boleh kan gitu. Mungkin gini, bisa sedikit saya simpulkan ya, bahwasanya warna desa dan Sanggar Sediatama itu salah satu wujud dari implementasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan desa, yang mana masyarakat juga pengen membangun desa secara umum, bukan hanya perangkat itu. Kalau perangkat itu sih bangun desa ya ora bakal mampu, ora iso perangkat desa itu wong piro sih. Masa arep bangun sak Taskumbang ndak bisa. Cuma memang pemikirannya karena beliau yang punya tanggung jawab dan jabatan itu. Ya, di wilayah pemangku kebijakan ya Pak ya. Ketika masyarakat punya ide, punya keinginan sesuatu yang baik untuk desa Taskumbang dan itu dikomunikasikan dengan perangkat desa, pada kenyataannya berjalan dan didukung. Berarti kan ini sudah salah satu wujud dari itu. Jadi mungkin ini juga jadi pelajaran buat masyarakat secara umum ya. Banyak tidak harus lewat sanggar, tidak harus punya karya seperti warna desa. Betul. Bahkan mungkin secara pribadi, kalau punya tujuan untuk membangun secara umum, berkomunikasi dengan perangkat desa yang berkaitan di kepemerintahan, saya yakin juga didukung mungkin. Iya. Tapi ikut andil juga, maksudnya kita punya gagasan yang andilnya kan ada kan, ora terus mengusul-usul roh. Usul pun kalau punya daya, karena ada sebagian orang yang isone memang berpikir dan mengeluarkan ide secara kata-kata, tapi untuk eksekusi memang tidak punya kemampuan, itu kan ada. Ada. Tapi yang jelas ketika ide itu bagus disampaikan, otomatis kan perangkat desa bisa menyikapi itu. Entah nanti untuk pelaksanaannya kan perangkat desa bisa melihat, oh itu loh yang punya kemampuan untuk mengeksekusi ide dari warga ini, gitu loh. Jadi kan berarti kan itu tergantung komunikasi kita saja sebagai masyarakat, karena perangkat desa itu cuman penjabaran dari ide-ide masyarakat yang semua ide kabeh kuwi kok nandangi perangkat ayo. Iya, ndak bisa. Perangkatnya stroke. Dan perangkat juga belum tentu punya ide secara keseluruhan untuk desa itu. Dan makanya kalau kita lihat berarti kan seperti warna desa, terus Sanggar Sediatama itu kan salah satu wujud dan contoh kalau kita mau belajar istilah dari sisi positifnya kan seperti itu. Berarti kan ini membuka ruang untuk semua warga masyarakat, entah itu anak muda, sesepuh, terus perwakilan perempuan Taskumbang,
Dan sekarang untuk kegiatan ibu-ibu di Taskembang juga cukup lumayan masif. Jadi kegiatan posyandu juga berjalan dengan lancar. Posyandu anak-anak sama posyandu orang tua. Jadi makanya kan ini membuka ruang untuk rekan-rekan dan secara pribadi, saya secara pribadi warga Taskembang yang notabene selama ini ya urip nang Taskembang itu dengan ada kehadiran rekan-rekan itu ya sangat berterima kasih. Dan yang bisa kita lakukan selain berterima kasih ya minta tolong untuk hal semacam ini dijaga untuk keberlangsungannya supaya supaya itu nanti bisa berkembang dan menularkan sesuatu yang positif ke masyarakat. Iya aja sih. Saya juga seperti itu, matur nuwun. Ada sing mau berpikir dan bergerak. Intinya namanya berpikir tak tanpa bergerak juga percuma kan. 2M. Nah, terus saya selaku ya saya juga warga Taskembang juga, intinya matur nuwun. Juga saya misalnya pengen berkontribusi, apakah saya diperbolehkan? Sangat boleh. Bahkan saya minta. Bahkan kita Dengan kemampuan saya, maksudnya dengan kemampuan saya, waktu saya juga pikiran saya. Jadi nanti misalnya saya bantu apa, ngusung apa lah, mas kok tolong, nggak tak turun. Saya bisa kan gitu. Dan itu sangat terima kasih sekali. Mas Supri. Kalau tadi kan udah nih kita bertiga ngobrol. Aku agak sedikit di Plokoto, tapi aku seneng di Plokoto hari ini. Jujur aja. Ayo men jelas no, aman jelas no. Seneng banget. Delalah oke banget boleh main patang. Patang dolar lagi patang dolar. Padahal iso cairke kudu 100. Isa kurang piro iki? Kembali ke Mas Supri. Mas, monggo Mas. Saya orangnya simpel Mas. Kalau bisa membantu ya saya bantu semampu saya. Mantap. Harus sama kemajuan desa. Simpel gitu. Iya. Dan makasih banget loh Mas. Karena ya selama ini yang kita rasakan ketika kita bicara kemajuan desa itu ya enggak ada wujudnya, karena mindset masyarakat itu kebanyakan kemajuan desa itu tergantung perangkatnya. Itu yang sangat Padahal harus kita berikan kunci edukasi. dari kemajuan desa ada pada warganya. Masyarakatnya, sebenarnya kan masyarakatnya. Kalau warganya sudah tidak memikirkan kemajuan desanya, maka yang terjadi adalah perangkatnya udah bingung. Iya. Harap ngopo-ngopo Punya program nggak bisa ngejalanin. Nah sing arep wonten magang. Iya. Oh iki terusan. Nah, Wan, sebagai panjul di Warna Desa, ayo pripun Wan? Ya, dia ngegereng. Ada bahaya juga. Terus semangat. Pokoknya tentang Warna Desa, kata-kata tentang Warna Desa, tentang Sanggar Sedia Tama, tentang apa yang kita lakukan, tentang pemuda Taskembang. Pemuda Taskembang Sedia Tama sama Warna Desa. Ya kalau menurut saya sih, kalau saya Kalau saya bingung ya Mas. kalau saya sih intinya cuma satu, di mana Bang Agus berpijak. Buat masalah di situ saya ada. Gitu sih. Oke. Karena kalau Warna Desa sendiri aja kan, kalau buat saya pribadi salah satu media buat mungkin bukan ekspresi, lebih ininya yang ada dalam diri, potensi yang ada dalam diri saya itu bisa saya Salurkan. saya aplikasikan di Warna Desa. Karena mungkin dulu saya ikut Bang Abi di medianya dengan media pemanggungan konvensional gitu ya. Konvensional itu apa? Pementasan. Pementasan. Bosone lho Dur, biasa. Warna Oh, bosomu bosone. Tinggian, Wan. Ketok pinter ya, Wan. Iya, biar kata Nggih. Oke. Nasibi. Warna Desa. Warna Desa Sanggar Sedia Tama, kegiatan kita. Apa yang kita lakukan? Nah, Sedia Tama, nek tinggal dhewe.
Masjid Al-Aman buat diriku sendiri itu tempat di mana aku dihargai tentang ide-ideku, menyalurkan ide-ide, terus tempat belajar juga, terus ya guyub. Ide-idemu wis tak hargai dari dulu loh. Katanya pendak tahun tak kon gambar nang pager kampung nah. Itu kan sampean toh, kan ada orang lain juga. Paling enggak bisa lebih upload lah ya Mas ya. Nek masalah gambar itu udah banyak Bang. Nek kayak lagu hanya beberapa toh. Banyak pun kan malah wong jowo-jowo. Wong jero Lah sing butuhke wong coba ya. Nek masalah gambar wis enggak diragukan lagi kayak gitu tuh. Ora tembok tanggane harus kan ini nanti kok. Aku kan seneng berkesenian, enggak cuman di gambar tok. Nah, aku iso menciptakan sebuah lagu. Terus di sini juga baru jadi aktor yang iya aktor tahu ya iki. aktor hapus-hapus. Ya di sini aku menyalurkan apa ya karya-karya gue gitu dan dihargai tuh yang selain menggambar gitu dan masih belajar lagi. Oke. Leponija dulu. Terima kasih. Mungkin untuk pemuda Tas Kumbang ya, tidak hanya Mas Bowo, Mas Tugu, Mas Supri dan Mas Bibi, mungkin pemuda yang setas Kumbang yang lainnya yang ingin kontribusi ke desa Tas Kumbang, ingin majukan desa Tas Kumbang, monggo kita akan bareng-bareng kita apa itu namanya kerjakan bareng-bareng. Silakan ngobrol-ngobrol ke Sanggar Senjata. Terima kasih Lek. Ada di melo Action, pokoknya take action. Saya karena saya cinta Tas Kumbang. Karena di warna desa menyadarkan saya, sebelumnya saya nggak tahu Tas Kumbang itu apa. Setelah saya masuk sanggar, setelah saya ikut warna desa, saya jadi bangga sama desa Tas Kumbang. Saya tahu teman-teman itu ya dari Tas Kumbang. Saya sebelumnya kan nggak kenal teman-teman saya apa ya, orang rumahan loh Bang. Orang ngerti apa-apa. Sekarang diculke, dimasukkan, liarkan di warna desa di Sediatama. Saya jadi bangga di sini. Ternyata potensimu banyak. Potensinya banyak. Go. Untuk warna desa, I love you pokoknya. kudune ngono. Pokoke sambutan menerangkan tentang warna desa nganggo bahasa Wonosobo. Piye. Pokoknya ini warna desa mantap. I love you full. I love you. I love you full. Ini Carica, I love you full. bener-bener liburan, leburan, dan lebaran. Jadi momen-momen ini Minal aidin wal faizin. nah itu dia. Minal aidin wal faizin bahasa Arab lah. Bahasa Arab tuh Bang? Bukan. Nah terus? Itu karangannya Soekarno. Nah terus itu bahasa apa Bang? Itu ya dari bahasa Arab, tapi kalau misalkan dilihat dari kosakatanya, ya Soekarno itu kan Bung Karno itu kan kerjaannya ngarang-ngarang ya. Kayak think and rethink kayak gitu. Berpikir dan kembali berpikir kayak gitu. Padahal nggak ada kosakata itu, nggak ada di grammarnya bahasa Inggris itu nggak ada. Sama seperti minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, yang sekarang jadi ikon kita dari dulu. Itu kan konsentrasinya dia hanya Bung Karno hanya mereka bahasa, terus mengolah bahasa Arab supaya jadi akrab sama kita. Jadi kalau di Arab tuh nggak ada minal aidin wal faizin. Berarti di Arab nggak ada. Yang ada cuma di Indonesia sama di Malaysia, karena Malaysia kan waktu itu daerah kekuasaannya Indonesia ya. Masih tetangga. Jadi ikut-ikutan. Bahasanya bangga. Ini bahasanya Bung Karno, minal aidin wal faizin. Inggris British. Zaman dia itu. Iya. Orang Inggris British itu penting ngomong bahasa Inggris yang jak omong paham, entah itu ada dalam kamus atau enggak, ya seperti itu. Iya, slang, bahasa slang kayak gitu. Jadi Bung Karno itu memang keren lah, kita punya proklamator yang keren. Tahun 56. Tahun 1956 kalimat minal aidin wal faizin itu diungkapkan
dan sampai sekarang akhirnya jadi ikon. Dan itu dari Bung Karno. Dari Bung Karno. Bukan dari bahasa. Bukan dari bahasa Arab, Arab. cuma bukan dari dari negara Arab. Dari negara Arab. Ini bukan. Itu Bung Karno sendiri yang ciptain. Begitu. Lagi ngerti yang Apa ya, seneng banget. Artinya di masa Lebaran ini akhirnya bisa belak-belakan, bisa kita ngobrol bareng tentang warna desa. Ya mohon doanya semuanya, Pak Le, Pak Bowo, Mas Koko, para bini sepuh, Mas Supri, Iwan, Mas Widi, Gus Mek, Rido, dan seluruh warga Desa Taskombang. Mohon doanya, warna desa, Sanggar Sedia Tama, dan seluruh kegiatan yang dilakukan semuanya untuk Desa Taskombang, bukan untuk pribadi. Apa ya, yang paling pengen saya ucapkan terima kasih itu kepada Pak Ari Sumarno, terutama beliau yang memang sudah sudi betul mensupport lahir dan batin, yang memang nggak ada ininya, nggak ada matinya lah tuh orang. Semangatnya untuk mensupport sampai dia ini, dan saya juga ngajak semuanya, kalau beliau memikirkan kita, yuk kita pikirkan beliau juga yuk. Oke deh. Gitu. Sehingga kita sama-sama saling memikirkan, saling membutuhkan, saling mengasihi, saling mensupport, sehingga terjadi Taskombang yang mandiri, Taskombang yang berbudaya. Nah, kayaknya kalau kita obrolin lagi ini panjang banget. Ini udah. Bisa rampung. Iya, Rampung rampung ini Pak. yang mana? Awal berdiri kan warna desa. Dengan temanya TKD. Terus saiki neng takoyaki. Takoyaki ya. Kuwi lho, kuwi ya perlu ada penjelasan dari warna desa yang kita mengangkat TKD kok tiba-tiba jadi takoyaki. Oke. Itu ada apa? Terus kok jenenge nganggo takoyaki yang padahal Taskombang yang ngene iki. Ngopo kok ora Taskombang ya ngono kae apa? Ya iki Taskombang. Kenapa kok Taskombang yang ngene iki ya? Oke. Gini. Awal dari CKD warna desa, karena konseptornya saya pribadi waktu itu ingin mengangkat Desa Taskombang lewat lewat seorang tokoh, lewat satu figur yang namanya Bayan. Kenapa harus Bayan? Karena Bayan adalah sebutan desa tua yang akan nantinya menandakan bahwa Taskombang punya peradaban yang sangat luar biasa tua, luar biasa klasik. Buktinya kalau sekarang kan sudah terkikis nama Bayan nih. Kadus jadi Kadus kan. Tapi tetap Bayan. Nah, sekarang kan masih terkenal dengan Bayan, Cari kayak gitu. Terus Pak Lurah kayak gitu. Itu kan sebetulnya kan antara lurah sama desa ini udah berbeda. Kepala desa. Kelurahan sama kepala desa, Pak Lurah sama desa juga udah berbeda. Nah, di CKD kita mengangkat satu buah figur Pak Bayan, seorang tokoh perangkat. Karena Bayan adalah orang yang turun langsung ke masyarakat. Nah, seiring dengan perjalanannya waktu, ya kita semua rindu ya sama Pak Bayan. Iya, makanya kapan-kapan Pak Bayannya tidak bisa terlalu intens dikarenakan kesibukannya beliau sebagai seorang perangkat, juga sebagai seorang pengabdi dan kepala rumah tangga. Ini kan kita tidak bisa cegah lawong nggak dibayar. nggak ada bayarannya, artinya kita tidak bisa memaksakan secara profesional. Tapi warna desa nggak boleh berhenti bikin konten untuk mengenalkan Taskombang ke dunia. Akhirnya seiring perjalanan waktu itu sempat mundur nih, sempat hilang-hilangan kontennya dan lain-lain. Jadi jarang dari seminggu 2 kali jadi seminggu sekali, akhirnya sebulan sekali.
kayak gitu beberapa bulan. Lalu kemudian berkumpullah teman-teman. Akhirnya masuk Pak Bowo juga. Walaupun Pak Bowo di Sanggar Sediatama ya, Mas Koko juga baru-baru ini dilibatkan. Lek Bonijo sudah agak lama, Mas Supri, Mas Wibi. Kita ngerembuk nih. Pokoknya ini nggak boleh mati. Konten harus tetap jalan. Karena konten ngenalin desa Taskombang ke dunia lewat sosial media. Nah, akhirnya muncullah namanya apa ya? Kalau Pak Bayan, karena kan khawatirnya Pak Bayannya jarang muncul. Khawatirnya malah nanti dipertanyakan judulnya Pak Bayan kok yang muncul Panjul. Judulnya Pak Bayan kok yang muncul aku, Wibi, Supri. Pak Bayannya kemana? Ini bukan Pak Bayan dong. Menghindari itu, akhirnya kita ngerumus lagi sampai terucap. Taskombang yang ini iki. Aku ya iki tanpa disengaja Taskombang yang ini iki. Menarik tuh. Kita bikin. Artinya sekarang tidak hanya pada wilayah satu tokoh, tapi seluruh desa kayak gitu. Akhirnya dapatlah nama Taskombang yang ini iki. Terima kasih juga buat Mbak Endah ketika istrinya Pak Susilo, salah satu perangkat di desa Taskombang, yang membenarkan kalimat Mas, Taskombang yang ini tulisannya nggak yo, tapi iya. Kalau di bahasa Jawa. Iya, jadi kalau misalkan ditulisan Taskombang yang ngene iki. Pakai dibacanya Taskombang yang ngene iki. Artinya ya beginilah Taskombang. Ayo apa adanya Taskombang. Taskombang yang sederhana, Taskombang yang bersahaja, Taskombang yang ada di desa Jawa, Taskombang ya ngene iki. Iya, ngene iki. Kayak gitu, Pak. Agak boleh dong, besok kapan-kapan Pak Bayan dimunculkan lagi. Oh iya. Nanti ditunggu Pak Bayan. Kami rindu. Iki kameranya pindah nih. Kameranya pindah nih. Oh ya. Pak Bayan, jadi waktu luangnya nanti biar dibuatkan skrip sama Bang Abi. Muncul lagi Pak Bayan muncul lagi. Waktu kerinduan. Temen aku gue jalur pengen entek bensin nih. Nganyel gitu lah. Nganyel kayak mau entek bensin. Berarti kan makanya jelas ya ada kejelasan alur itu kan. Nanti masyarakat itu kan menerimanya itu kan jelas. Ya walaupun saya yakin juga dalam sebuah perjalanan itu nggak akan terus rawon masalah nggak mungkin, tetap ada masalah. Cuman sebijak kita saja menyelesaikan masalah itu untuk semuanya tetap berjalan pada relnya gitu. Iya. Sudah terpuaskan? Ya, menunggu lah. Sajane urung. Tapi karena ini untuk untuk dikontenkan juga, ini bisa panjang banget. Ini udah ganti memori berapa kali ini? 1 jam lebih juga. Ditunggu Pak Bayan. 2 jaman loh Bang. 2 jam ya? Wow. 2 jam. Main ngobrol ngobrol. Kita tutup aja. Oke. Biar bisa diteruskan dengan obrolan santai yang lain. Itu di behind the story. Ekstravaganza. Terima kasih semuanya. Terima kasih warga desa Taskombang sudah mempercayakan Warna Desa ada di desa Taskombang, dan kita seneng banget ada di sini. Pokoknya saat ini adalah bagaimana kita semua memajukan desa kita tercinta. Saya walaupun pendatang baru, sekarang saya sudah ngerasa ada. Bahkan saya pribadi sudah sangat merasa bahwa ini tanah kelahiran saya. Dan saya akan berjuang untuk tanah kelahiran saya. Tanah air saya di sini. Tumpah darah saya di sini. Di Taskombang. Dan harapannya adalah bagaimana Taskombang bisa menjadi sebuah desa yang berbudaya dan mandiri. Amin. Dan
itu dulu. Terima kasih sudah datang. Siap. Terima kasih sudah menemani leburan dan lebaran ini. Dan jangan lupa teman-teman, subscribe, like, and comment. Takoyaki Taskombang Masuk. Salaman lagi. Salaman lagi. Salaman lagi. Masih masa lebaran. Salaman lagi. Jadi begitu ya teman-teman. Intinya Jangan lupa subscribe, like, Pak Lurah. Terus Sanggar Sedia Tama itu adalah proses elaborasi untuk meng-up Taskombang ke ranah internasional. yoi, asik. Oke, makanya dari itu like, comment, share, and subscribe. Mantap. Jangan lupa bagikan ke seluruh teman-teman di Indonesia. Thank you for watching for much. And Udah. Habis semua.